Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Welcome back to my channel. Ya, sekarang bahasanya gitu aja, welcome back to my channel. Nggak usah kembali lagi ke channel kita. Kali ini udah lama juga ya. Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa menunaikan. Kali ini gua akan berdatangan tamu yang gue bilang cukup jauh dari Jawa Barat, tanah Jawara. Karawang kan? Iya. Dengan Teguh. Ya, halo. Halo aja, siapa lu halonya? Oke. Dia lumayan jauh men. Gua janjian sama dia tuh udah lama, udah berapa bulan ya. Gua bikin schedule dia hampir 2 bulan karena kesibukan dia. Gua juga nggak tahu nih dia sibuk apa, makanya gua pengen tanya. Teguh. Siap. Udah lama banget ini kita nggak ketemu. Iya, Bang. Tadi itu tahun berapa kita? 2014 ya? Enggak, tahun 2016 17 ya? 16 ya? 16. Kali ketemu. Masih jadi anak bawang kita, Bang. Masih anak bawang ya. Itu gua waktu masih ganteng, sorry. Teguh ini teknik mesin juga kan? Iya, teknik mesin Oh, juga. teknik mesin juga. Jadi buat lu yang lu lihat kontennya, kenapa gua banyak mahasiswa teknik mesin ya karena gua dari teknik mesin gitu. Jadi teman-teman gua pun gua bilang udah saudara lah, banyak ada di setiap kampus, terutama yang ada teknik mesinnya gitu. Ya, Ini teknik mesin di Unsika. Lulusan tahun? 2000 kalau jangan lulusan, Bang. Kalau kayak berasa saya paling intinya saya kumlot lah. Oh, Intinya saya kumlot. Memuaskan gitu. 6 tahun saya kuliah. 6 tahun kuliah. Iya. Kan puas. Ngapain gitu. aja kan di Iya. kampus. Negeri ya? Iya. Unsika negeri kan? Negeri. Iya, negeri mah wajar, nggak apa-apa, masuk aja susah, ngapain keluar buru-buru. Bisa aja. Iya, ngapain buru-buru. Oke. Kegiatannya apa Bu sehari-hari? Dibilang kegiatan pekerjaan nih. Iya. Ya, pekerjaan. Sebenarnya gue nggak pantas sebenarnya kalau untuk untuk bilang bahwasannya gue tenaga pengajar gitu. Tenaga pengajar di salah satu sekolah. Ya, salah satu sekolah SMK. Oh, SMK. SMK. Berarti lebih kejuruan ya? Ya, kejuruan. Karena basic kan kita kan pendidikan saya kan di teknik ya. Jadi kejuruan. Gak mungkin juga kan kita ke bisnis, bisa saja Itu enggak tuh, kan lo nyambungnya ke guru nih. Itu Unsika kalau lulusnya ST atau SPD? ST. ST? Murni. Oh, murni ST. Murni ST. Oh, gua kira SPD, makanya lu sebagai tenaga pengajar gitu. Berarti murni ST. Sebenarnya sedikit info juga ya. Saya juga tepatnya tahun berapa, yang penting linear. Dalam arti linear, kan dulu kita harus punya akta 4. Akta 4 itu kayak seperti kita punya sertifikat untuk mengajar. Oh, iya. Ya, saya mau mengajar, tapi kurang tahu. Yang penting sekarang kalau nggak tahu ya benar atau enggak, yang penting kita bisa ngajar dan sesuai dengan basic kita. Oh, basic kita di pendidikan kitanya di apa. Oh gitu, berarti lebih terarah ya untuk hari ini. Berarti terarah. kalau misalnya basic kita teknik, nggak mungkin kita ditaruh di akuntansi kan? Bisa saja, tapi tidak bisa. Tapi untuk jenjang karirnya lebih sulit. Lebih sulit, berarti kan lebih ke basic kan? Lebih Artinya ke basic. kita teknik tetap ngajarnya di teknik juga. Oh iya gitu. Dan lebih spesifik lagi sebenarnya Pak Bang gitu kan. Untuk di teknik kan banyak nih kan. Iya, betul. Di SMK juga kan udah penjuruannya udah konsentrasi udah lumayan banyak, nggak kayak kita dulu zaman sekolah kan. Betul. Sedikit gitu kan. Sekarang banyak yang di industri juga kan ada ini dan mesin juga kan banyak sekarang. Isi mesin juga. Ada jurusan mesin jahit? Ada juga. Ada. Kan yang penting kan mesin kan. Yang penting ada mesin ketik juga ada, kalau lu mau nyari malas nyari aja. Nih. Nah, itu mesin pick ada. Iya. Gua taruh sini itu. Penting dong. Penting, oke. Lu udah berapa lama untuk di itu ngajar? Ngajar itu gua tahun 2019. Oh, 2019. Berarti 3 tahun ya main ya? 3 tahun.
Itu pemain lama juga. Itu tanpa disengaja loh bang. Maksudnya gimana tanpa sengaja? Gue sebenarnya ogah-ogahan gue. Oh. Ogah-ogahan gue masuk jadi seorang guru tuh gue paling gue nggak mau. Gue nggak mau. Dari awal gue kuliah gue nggak mau. Oh gitu. Gue nggak mau. Karena gue saat itu gue ngerasa ini bukan passion gue. Walaupun gue bisa dikatakan ada beberapa teman yang bilang lu public speakingnya bagus. Betul. Public speakingnya bagus. Ditambah kan pendidikan gue juga bukan buat untuk pengajar. Betul. Kita kan bisa dikatakan staf ahli atau tenaga ahli gitu kan ya. Benar. Bukan untuk mengajarkan secara sabar. Saya kan kalau misalkan bisa mengajarkan tapi poin-poinnya harus cepat bisa dia. Oh gitu. Kan beda konteks antara kita mengajarkan karyawan baru dan siswa. Gitu. Beda. Seperti itu bang. Dan sedikit cerita juga kalau abang pengen tahu gitu ya. Saya awal memang disuruh orang tua untuk masuk ke dunia pendidikan. Masuk ke dunia pendidikan. Tapi saya nggak mau karena nggak tahu feelnya memang saya pengen di teknik gitu kan. Di teknik gitu. Tapi lu nyaman sekarang menurut gue nih? Awalnya enggak. Enggak. Tapi semenjak saya sebelumnya gini, ada nasihat orang tua kalau bahasa Karawang atau bahasa Belandanya, kalau misalkan ngerti nih semua teman-teman ngerti nih ya, mun maneh geus kajebur, ulahan jat teleman sekalian. Artinya? Kalau lu udah terjun di situ, gak usah lu pindah, udah lu tenggelamin sekalian. Kayaknya sih emang sebenarnya sih gitu. Makanya kemarin pun juga sempat gua ngobrol di podcast sebelumnya bahwa memang mayoritas itu mahasiswa di Indonesia itu kayaknya sepertinya salah jurusan. Salah jurusan dalam arti setelah dia lulus, dia di bidang industri, bahkan ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi di pemerintahan, tapi ya nggak sesuai dengan basicnya. Nggak sesuai dengan apa yang dia ambil gitu. Sama. Kayak gua pun juga sama. Gua teknik mesin tapi kerjaan gua di administrasi. Nah itu. Artinya tapi setelah gua mendalami, oh ternyata bukannya ilmu kuliah itu basic itu bukannya tidak penting, tapi ya apa yang lu bisa ya lu keluarin aja. Lu udah ke situ ya udah lu lanjutin, nggak usah kemana-mana. Akhirnya apa ya terus benar kata gitu, kata pepatah tadi itu benar. Sebenarnya balik lagi ke passion sih bang. Ke passion sebenarnya passion. Kebanyakan orang itu nggak nyadar passion dia tuh di sini. Emang benar. Tanpa menyadari kelebihannya dia yang real ya. Cuma kalau misalkan ngomong kalau bahasa cewek perasaan. Gitu. Kalau perasaan gue juga tampan ya kan. Perasaan, kalau ngomong perasaan, bener nggak bang? Benar, boleh masuk akal. Tapi nyatanya kan, gue nggak tahu. Betul. Tapi nyatanya emang seperti itu sih. Oke. Ya kan, ya, seperti itu. Jadi passion. Ternyata gue menemukan passion gue ternyata untuk pertama gue di public speaking dan paling utama ini gue sebenarnya selain gue jadi guru itu gue jadi bisa dikatakan technopreneur. Gitu. Gue emang dari sejak awal gue masuk ke ke teknik itu bukan jadi pekerja. Benar sebenarnya seperti itu. Emang kita tinggal keberanian kita berani nggak untuk keluar dari zona nyaman. Dah, bukan zona nyaman bang, lebih cenderung kita berani nggak ngebuka opsi di diri kita. Sebenarnya banyak pilihan sih. Iya. Kita berani apa enggak gitu. Berani nggak ngebuka opsi diri kita. Acuan kita cuma kerja. Di opsi yang kita tidak tahu, yang kita kelihatan. Kita berani nggak nih opsi buka mata kita gitu. Benar sih. Masuk akal. Iya. Dan di situ memang sejak awal gue pengennya jadi technopreneur. Gue pengen masuk ke teknik mesin, gue paham alur proses sebuah pembuatan produk misal, dan spek engine yang saya butuhkan apa, materialnya apa dan sebagainya. Benar. Ya kan. Dan kalau untuk mohon maaf nih sebenarnya sebelumnya saya belajar manajemen otodidak ya,
mungkin bertolak belakang dengan orang yang spesifik belajar tentang sebenarnya manajemen gini, gitu ya. kalau manajemen itu gini loh sebenarnya. Lo di kuliah ada mata kuliah manajemen teknik Ada, nggak? tapi kan cuma dasarnya saja. Sebenarnya Bang. dari dasar itu, kalau misalnya kita di dunia industri kita, emang dunia pekerjaan kita itu, emang dari mendasar itulah kita ada basicnya dari situ. Iya. Tinggal bagaimana kembali lagi kayak seperti lo bilang. Pengaplikasian. Nah, gitu. berani nggak kita milih opsi? Iya. Itu. Ya kalau saya sih sebenarnya pengen jadi pekerja karena sejak awal memang manusiawi lah kita dapat masukan dari segala, dari senior kita, dari kakak-kakak kita gitu kan, bahkan dari keluarga, bahkan junior juga bisa gitu kan. Kalau saya kenapa tidak masuk ke dunia industri atau pekerja, bisa dikatakan saya korban sakit hati, Bang. Kenapa itu? Saya nggak dipercaya sama perusahaan aja. Tapi iya, nggak dipercaya sama perusahaan, udah nyoba ke sini ke situ, melamar sini ke situ ya mungkin bukan rezeki saya. Memang bukan rezekinya. Iya, bukan rezekinya, tapi saya bukan, jangan sebut saya kalau misalkan cuma sebatas diem. Ada senior saya termasuk abang juga, lebih baik lu salah dibandingkan lu harus diem. Betul. Ya kan? Intinya adalah kita jalan dulu aja. Iyalah, benar, jalan, dan di situ saya jalan. Kalau misalkan saya nggak keterima di suatu perusahaan ataupun tidak dibutuhkan perusahaan ataupun intinya seperti itu ya, seperti itu. Kenapa kita nggak memikirkan gimana caranya perusahaan nyari saya dengan apa yang kita punya? Bukan dari skill, tapi kepunyaan kita. Benar. Contoh yang sudah terlihat, ya udah kita bangun suatu perusahaan, kita bekerja sama. Yang saya sedang membangun itu memang di bidang manufaktur sih, manufaktur, jasa di jasa. Mau mencoba untuk masuk ke industri sekarang, ke perusahaan ya, masuk ke perusahaan dalam proses legalitas. Kalau untuk bermain di umum sudah jalan. Gitu. Kalau untuk balik lagi ke guru ya, kalau balik lagi ke guru, saya berawal dari yaitu saya ogah-ogahan. Sampai saya, orang tua pengennya saya tuh jadi seorang guru. Saking pengennya dari orang tua itu. Saking pengennya dari orang tua. Tapi memang dari keluarga lu emang ada yang guru apa gimana? Nggak ada sama sekali. Oh, nggak ada sama sekali? Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Dan itu saya nggak tahu ya pola pikir orang tua itu seperti apa. Tapi saya cuma percaya ketika ada suatu ucapan dari orang tua, mungkin ada rezeki saya yang di situ. Benar. Ya contohnya yang saya udah ngerasain, saya nggak masuk di suatu sekolah tanpa lamaran, tanpa dikasih tahu. Cerita lucunya gini, saya ditelepon, kebetulan saya ada yang bawa senior saya juga sebenarnya. Telepon sama senior, namanya ke senior kan, iya kan, gimana kan? Iya, paham. Di mana? Di kosan, Bang. Oh, besok ke sekolah ya jam 9. Siap, Bang. Mau ngapain? Udah, datang aja ke sekolah. Ingat banget itu hari Kamis. Dan di hari Kamis itu saya datang tuh ke sekolah jam 9. Tapi sebelum itu saya mikir, namanya sekolah kan identik dengan rapi ya. Iya, benar. Tahu sendiri kan anak-anak mesin gimana ya kan? Paham ya, teknik kan gimana kan? Lebih cuek dalam penampilan kan. Nah di situ saya mikir, ya udah saya pakaian rapi. Dan ketika saya udah masuk ke suatu sekolah, saya ngobrol sebentar, langsung saya dibawa. Yang taunya itu adalah wakil kepala sekolah bidang kurikulum yang bisa dikatakan itu langsung saya interview tanpa lamaran. Saya nggak kaget, dan ditanya, Pak, sekolah lulus kuliahnya jurusan apa? Teknik mesin, Bu. Saya bilang, angkatan berapa? Angkatan sekian, saya bilang.
Terus udah semester akhir dong. Iya, saya semester akhir, ini lagi sedang nyusun Bu, saya bilang kan. Saat itu saya belum lulus kuliah. Masih belum lulus kuliah? Belum. Baru nyusun malah. Baru nyusun skripsi saya. Tugas saya. Dan di situ dan ngobrol-ngobrol, saya nggak ada kecurigaan buat menjadi tenaga pengajar gitu. Tenaga pengajar seorang guru di situ gitu kan. Dan terakhir ucapannya dia bilang, "Oke, Pak, besok udah mulai bisa mengajar." Di situ lu kaget. Kaget luar biasa. Kesal ke senior, udah keluar dari ruangan, keluar langsung ketemu sama senior. Saya ngoceh di situ, da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 d. Walaupun senior tapi ya berani lah gitu kan, karena bertolak belakang dengan ini kan. Saya pertama tanyakan, saya nggak bisa untuk mengajarkan orang. Jangankan murid, adik junior saya pun saya rasa kurang gitu kan. Apalagi ini tanggung jawab loh, bukan hanya saya bilang bukan hanya di dunia, mungkin di akhirat juga saya pertanggungjawaban namanya seorang figur. Belum lagi namanya, kalau bahasa teman saya dia bilang gini, kalau di kampung nih ya, di kampung saya dia orang yang dihargai itu ada beberapa, nggak ada gelar ST dihargai di kampung. Yang pertama ustadz, yang kedua amil atau lebih, yang ketiga RT, yang ketiga guru. Betul. Itu di kampung memang mayoritas begitu. Mayoritas seperti itu, guru. Berarti kan ketika dihargai berarti attitude dan perilakunya itu sebagai contoh. Contoh kan? Iya. Ya kan? Bagus. Ya kan? Sedangkan kelakuan saya juga belum benar. Paham. Belum benar gitu kan. Itu yang saya mengutarakan seperti itu biar apa? Biar jadi pertimbangan, biar saya diganti. Iya, karena kesiapan saya belum. Pada akhirnya nggak diganti juga. Nggak diganti. Karena saya kalah omongan. Senior saya bilang gini, kegiatanmu apa? Nyusun bang. Emang nyusun setiap hari? Setiap hari ke kampus? Enggak bang. Terus ngapain kalau di kosan aja bang? Daripada kamu nggak ada kegiatan, nyusun juga belum tentu. Lihat di sini, lu nyusun sesusah apapun masih bisa diajak ngobrol. Ada gua, ada senior yang lainnya, lu bisa sharing. Pertama itu, yang kedua, walaupun lu di sini walaupun gajinya kecil, lu ada kegiatan, lu digaji, bantu lu dalam pembiayaan. Setidaknya buat ngopi lu dah, dia bilang. Udah nggak bisa ngomong gua. Di situ. Itu baru senior yang benar. Iya. Padahal ya basicnya pas zaman kuliah sama sebenarnya. Sama. Tapi ya alhamdulillah mungkin mengarahkan namanya sebuah orang kakak sebenarnya gitu. Itu mengarahkan kepada adiknya untuk yang benar, emang seperti itu. Dan saya nggak berani bilang ke orang tua. Bilang gitu. Nggak bilang sampai 1 semester saya nggak bilang. Wow. Karena apa? Saya pasti tahu endingnya. Ya udah lanjut. Nah itu. Nggak ada penolakan sama. Walaupun sejak awal, ketika saya udah memutuskan nyusun nih ya, di saat itu saya start nyusun itu saya masih bekerja bang. Walaupun freelance ya, saya dipaksa untuk berhenti sama orang tua. Berhenti. Saya pengen kamu fokus. Selesaikan apa yang kamu mulai. Orang itu selalu begitu, maksimalkan. Dan di situ saya kena mental juga sama orang tua. Namanya orang tua walaupun gak ada pasti diada-adain. Iya pasti, betul. Ya kan gitu. Nah, pengalaman mereka itu lebih banyak dibandingkan kita. Seperti itu. Mungkin balik lagi ke kewajibannya mereka sih sebenarnya. Kewajibannya. Nah di situ saya udah berhenti kerja, fokus ke ini, dapat tawaran lagi. Itu seorang guru ngajar lagi. Dan di hari pertama saya bingung, ini saya mau ngajarin apaan? Sedangkan saya biasa pegang CNC, pegang milling, pegang ini, pegang itu. Jurusannya otomotif.
Walaupun itu masuk kalau di mata kuliah kita motor bakar bang. Ya motor bakar, kategorinya memang ada. Nah, kategorinya ada, tapi kan tidak spesifik kita. Tidak spesifik. Kalau kita kan perakitan ataupun pembuatan. Benar. Kalau di sekolah itu perawatan. Lebih ke maintenance ya. Iya. Maintenance. Bingung dong. Kacau ya, kacau. Balik lagi ke senior. Bang, gua nggak bisa dah. Dia bilang gini, lihat gua, lu tahu kan kelakuan gua di kampus kayak gimana? Cuma modal satu, dia bilang, baca. Dan di saat itu memang alhamdulillahnya gue udah mulai dulu gue nggak apa namanya nggak suka gue baca. Dari situ baru mulai. Bukan jauh sebelumnya, karena tuntutan gue selama kuliah pentingnya literasi nih. Literasi betul. Makanya gue bilang literasi itu penting banget. Kalau yang nggak suka mulailah berproses dulu. Gue proses baca juga mulai dari komik, mulai komik pindah ke koran gue pindah ke novel, gue baru ke mata buku pelajaran, sampai gue menginjak ke buku tentang kayak ini buku-buku berat lah yang main otak keras gitu, filsafat ya seperti itulah gitu, keras banget ya seperti itu. Nikmati prosesnya, jadi kita harus punya kuncinya, jangan cuma ngeluh. Betul. Ngeluh nggak ada gunanya gitu. Masa lu nggak bakal selesai dengan mengeluh. Emang benar. Jadi emang kalau misalnya kita mengeluh cuma iya mau apa gitu. Cuma stuck di tempat doang aja. Stuck di tempat. Mending kita bergerak, kerjain udah. Kerjain. Salah benar belakangan dah. Salah benar belakangan. Makanya kalau ada orang bilang kenapa lu diem? Ya diem seperti emas. Versi dia kan. Ya kenapa lu nggak bergerak mencoba menjadi berlian? Iya. Itu aja. Mau jadi emas mulu lu, yang lainnya udah jadi berlian. Ya sudah, lu akan kalah dengan harganya. Nah setelah itu gua mulai tuh berani. Udah gua berproses, sudah bisa dikatakan gua udah pegang nih, udah punya, walaupun bisa dikatakan anak didik gua gagal lah menurut versi gua, karena gua juga belum kompeten gitu kan. Betul. Belum kompeten. Nah di situ gua berani kan, gua udah punya pengalaman, gua punya ini, berani. Gua bilang ke orang tua, Pak, kerjaan gue, mohon maaf sebelumnya, gue kerja sekarang. Kerja apa? Gue jadi guru. Udah lanjutin. Nah itu kan benar kan, gue bilang lanjutin. Nggak bikin banyak. Nggak bikin, udah lanjutin. Nah, gue cuma mesem doang. Kalau misalkan gue disangkutin ke ilmu agama nih ya, ilmu agama, mungkin ada doa mereka di situ. Ternyata karir gue lebih mantap gitu loh di situ, karena gue tekun juga di situ mendalami. Udahlah gue tenggelamin aja sekalian, gue berenang aja sekalian gitu. Nah di situ gue sampai gue masuk ke awal dari staff kesiswaan, karena penilaian dari semua guru-guru gue dekat sama anak-anak. Lebih kedekatan persuasif ya. Ya persuasif. Gue nggak mau, karena gue begini, ini anak gue pengen gue ngebuang batasan. Gue pengen, karena gue juga sama orang tua nih, apalagi sama ibu, dulu adalah cerita gue masih malu-malu dan gue bisa dekat ini, gue nggak ada batasan gue sama orang tua. Dia bisa memposisikan diri jadi teman gue dan dia bisa kebuka. Gue punya pengalaman itu. Kenapa gue nggak diterapkan ke anak didik gue gitu? Dan akhirnya gue deket tuh, terbuka sama anak-anak. Gue tahu backgroundnya mereka tuh seperti apa, ininya seperti apa. Masuk ke staff, punya kapasitas. Karir gue makin ini, sampai gue pernah cerita juga kan, gue bang sorry bang gue sibuk,
masa demo kemarin. Gue kemarin kan seharusnya kan gue minggu kemarin kan. Iya, seharusnya minggu kemarin. Kan kemarin ada demo. Gue pengawalan ngecek anak-anak. Oh, blokade. Karena kan isunya kan anak STM. Iya, blokade. Saya sebelum ngeblok anak-anak, saya ngedoktrin dulu ke anak-anak. Dengan ilmu ya, organisasi background gue seperti pemahaman gue lupain semuanya. Betul. Sekarang apa sih manfaatnya? Sampai gue bahas tentang tawuran juga. Sampai gue bikin pilih-pilih opsi juga. Lu sekarang gini deh, gue lebih baik lu dalam pembelajaran di ruang kelas. Gue mendingan lu hadir walaupun lu tidur. Benar. Dibanding lu harus bolos. Karena Pak, lu di situ menghargai diri lu sendiri. Yang kedua, lu melaksanakan kewajiban lu sebagai anak dan bisa mempertanggungjawabkan kepercayaan orang tua lu. Itu sama kayak dulu kita zaman sekolah. Kuliah. Jadi dosen killer bodo amat, yang penting ngampus. Yang penting masuk gitu aja udah. Intinya gitu. Dan sekarang gini deh. Sampai gue gini. Gue bikin pembahasan gini sama anak-anak. Apa sih untungnya bolos, gue bilang. Gue memang terbuka sama anak-anak. Kalau lu pengen terbuka, mereka terbuka, lu harus terbuka juga. Betul. Tapi ya harus tahu batasan biar kayak gini. Iya, memang harus tahu batasan. Betul. Biasanya kan terkadang kan udah kita temboknya kita pisahin, kita kasih jalan, dia ngelos. Iya. Ya, gue sih sebenarnya kayak ngerasa gue kayak lagi main layangan. Kadang gue ulur, kadang gue tarik sama anak-anak. Nah, gue sampai bahas ini. Apa sih untungnya bolos, gue bilang? Coba lu buka mata lu, buka otak, pakai otak lu, bukan buka otak lu, pakai otak lu. Kebanyakan mereka tuh semua manusia punya otak. Pasti. Permasalahannya dipakai apa enggak? Benar. Ya kan? Ya benar. Dipakai atau enggak? Ya kan? Nah, di situ. Kenapa? Dia masih belum ngerti. Kita bahas nih. Lu kalau bolos kemana? Gue juga berawal dari situ gue. Pasti. Sebelum lu ini gue udah duluan gue. Kita tuh sebenarnya begitu tuh karena ya dulu kita pelakunya. Nah itu kita pelakunya. Tapi gue di satu sisi karena jangan sampai anak didik gue ngerasain apa yang gue rasain. Iya benar pasti. Di situ gue ngerasa jadi figur orang tua. Bukan orang tua tapi seorang kakak. Gue lebih condongnya ke kakak. Gue nggak mau jadi orang tua. Padahal udah tua ya. Enggak sih, masih muda. Mulai dibandingin dia kan mereka. Enggak, sorry bang nih ya. Gue kalau di sekolah, gue sampai ngancem anak-anak. Serius, gue ngancem anak-anak. Lu di sekolah boleh bilang bapak ke gue ya, gue bilang. Kalau di luar sekolah ada yang bilang bapak, gue hantemin lu. Menolak tua ya. Serius. Pertama gue masih muda. Ya kan, pertama gue yang paling utama gue masih muda, gue bilang. Muda kan sebenarnya versi lu. Iya, gue masih muda bang. Yang kedua bisa diajak nongkrong. Iya pasti betul. Karena gini prinsip gue bilang ke anak-anak di sekolah, lu murid gue gurunya. Di luar sekolah, lu teman gue. Makanya mungkin cara kedekatan gue biar anak-anak, alhamdulillahnya mungkin dengan cara itu benar. Mereka terbuka gitu segala macam biar enak gitu, aba something apa jadi mereka. Jadi gue bisa mantau. Yang tadinya banyak lah gue nyelesain kasus anak-anak kenakalan remaja. Oke. Tapi pas kemarin demo itu sempat anak didik lu ada yang mencoba untuk ikut atau ketangkep? Enggak ada. Kan gue udah bilang. Buat apa? Enggak ada sama sekali bro. Lebih baik lu ngopi aja lu di warung. Ngapain sih? Capek. Anak STM ya, mencoba demo. Gua aja mahasiswa aja nggak pernah demo. Bagi yang lihat sih sebenarnya gua nggak pernah demo gitu. Bagi yang tahu gitu. Gua kalau misalnya harus gua kalau ikut demo itu, gua gini ya. Gua tipikal orang, gua anak organisasi. Lebih suka musyawarah.
Memang seperti itu. Karena jatuhnya kan organisasi kita dibesarkan memang cara seperti itu. Maksudnya kalau misalkan kayaknya emang sih pilihan terakhir sebenarnya gitu kan. Tapi ketika demo tuh apa ya? Rumor banyak, rumor nih ya. Gue dengar rumor kayak gue kan bukan pelaku pendemo, gue nggak pernah demo-demo. Gue kalau diskusi gue sering tuh ya, sama siapa sih. Adalah beberapa gitu, nggak semuanya. Diskusi gue pernah gitu. Tapi untuk pendemo kan lihat di berita-berita ada yang ikut-ikutan gitu. Iya, Ngapain? Nanti lu ketangkap gimana?